Ya, shalom, anak-anak yang terkasih, puji nama Tuhan. Hari ini Ibu ada di sebuah tempat yang berbeda. Ibu berharap dengan suasana seperti ini membawa kita semakin bersuka cita dalam hidup kita, semakin bersyukur dalam hidup kita, bahwa ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Sudah sekian lama kita sekolah online, tapi hari ini Ibu sengaja keluar mencari tempat yang kosong seperti ini untuk Ibu sendiri belajar merenungkan akan kasih setia Tuhan, bahwa Tuhan kita Tuhan yang sama, memelihara kita dalam segala keadaan apapun. Anak-anak yang terkasih, hari ini Ibu ingin mengajar kalian semua tentang panggilan menjadi murid Yesus. Anak-anak yang terkasih, seorang hamba Tuhan yang terkenal yang bernama Billy Graham, dia mengatakan demikian, keselamatan itu gratis. Sekali lagi, keselamatan itu gratis. Tetapi untuk menjadi murid Yesus, ada harga yang harus kita bayar. Yaitu apa? Yaitu segala sesuatu yang kita miliki. Anak yang terkasih, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Dia sudah memberikan segalanya bagi kita. Dan Tuhan menjanjikan surga bagi kita. Dia memberikan keselamatan gratis cuma-cuma untuk kita semuanya. Tetapi anak yang terkasih, untuk menjadi pengikut Yesus, itu ada harga yang harus kita jalani. Ada harga yang harus kita bayar, yaitu segala sesuatu yang kita miliki dalam diri kita. Apakah itu berat? Mari kita memikirkan. Sebenarnya ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mencintai Tuhan, maka tidak ada yang berat. Seperti Tuhan ketika Dia mengasihi kita, Dia memberikan segala sesuatu dirinya bagi kita. Bahkan nyawanya, semua penderitaan yang Dia lakukan, Dia berikan kepada kita karena kasihnya kepada kita. Anak-anak yang terkasih, harusnya ketika saat ini Ibu mengatakan demikian pun, ada harga yang harus saya bayar untuk mengikut Yesus. Itu pun harusnya tidak menjadi berat. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Dia adalah Tuhan yang patut kita kasih. Anak-anak yang terkasih, Alkitab mengatakan ada 3 harga yang harus kita bayar, yang harus kita lakukan menjadi murid Yesus. Yang pertama adalah menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri adalah melupakan kepentingan sendiri. Anak-anak yang terkasih, menyangkal diri adalah berarti kita tidak lagi melakukan segala sesuatu yang kita sukai, atau kita akan meninggalkan segala sesuatu yang kita sukai. Misalnya, dulu kita suka berbohong, dulu kita suka mencuri, dulu kita suka gosip, dulu kita suka ngomongin guru, dulu kita suka menghasut teman. Sekarang aku tidak mau lagi melakukan itu. Menyangkal diri artinya apa? Mengatakan tidak kepada hal-hal yang aku senangi. Mengatakan tidak kepada dosa. Anak-anak yang terkasih, di Taman Getsemani, Tuhan kita Yesus sudah melakukan penyangkalan diri. Secara manusia, Yesus tahu Dia harus meminum cawan pahit. Dia sudah berkata kepada Bapa, Bapa, Dia minta lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi Dia mengatakan apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menyangkal diri adalah kita mengatakan tidak kepada apa yang kita sukai, tapi kita mengikuti apa kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan. Itu menyangkal diri. Sudahkah kita mengerjakan harga yang pertama? Menyangkal diri. Contohnya apa, Bu? Contohnya, biasanya saya suka sekali untuk main game, atau saya lebih suka mengikuti keinginan-keinginan daging saya, atau saya suka menonton film-film yang tidak baik. Maka saat ini, ketika saya sudah menjadi murid Tuhan Yesus, saya menyangkal diri, saya mengatakan tidak kepada perbuatan-perbuatan itu, dan lebih saya mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Anak yang terkasih, itulah menyangkal diri. Saya mengatakan tidak kepada keinginan daging saya, dan saya mengikuti apa yang Tuhan mau. Mengatakan tidak terhadap video porno misalnya, mengatakan tidak terhadap dosa, terhadap keinginan daging, dan saya mengerjakan apa yang Tuhan mau. Itu yang pertama. Yang kedua, memikul salib. Anak-anak terkasih, kata memikul di sini bicara mengenai membawa, mengangkat. Itu memikul salib. Mungkin kita berpikir, mungkin sekarang salibnya itu kecil ya, seperti kalung. Tapi itu bukan salib yang Yesus pikul. Ketika Yesus di kayu salib, Dia memikul salib yang begitu kasar, dengan luka-luka dalam tubuhnya yang begitu menganga. Dia masih harus memikul salib.
Anak yang terkasih, sebenarnya salib adalah sebuah hukuman yang harus ditanggung oleh penjahat-penjahat kelas kakap, penjahat-penjahat yang melakukan kesalahan yang besar. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan apapun yang membuat dia layak disalibkan. Memikul salib adalah kita menanggung akibat, kita menanggung hal-hal yang seharusnya kita tidak tanggung. Mungkin kita dimarahi atau mungkin kita dikucilkan oleh karena hal-hal yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang benar. Itu memikul salib. Seperti Tuhan Yesus, dia menderita bukan karena dosanya. Tuhan Yesus menderita karena apa? Karena dia menanggung dosa kita. Anak yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan, harga yang kedua untuk menjadi pengikut Yesus adalah memikul salib. Mari, mau gak kita memikul salib seperti Tuhan Yesus? Kita rela menderita demi kebenaran. Kita rela menderita demi melakukan kehendak Tuhan. Kita rela menderita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari renungkan anak-anakku yang terkasih. Apakah kita rela menderita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan? Yang ketiga, mengikut Yesus kemanapun ia pergi. Anak-anak yang terkasih, ketika Tuhan Yesus ada di dunia, dia ngapain? Dia pergi berjalan kaki setiap hari. Dia pergi melayani orang-orang yang membutuhkan. Dia mengasihi setiap orang yang berdosa. Anak-anak yang terkasih, mengikut Yesus setiap hari artinya apa? Ketika Yesus berjalan, kita pergi berjalan sesuai dengan jalan yang ditapaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pergi kepada orang-orang miskin. Mari, mengikut Yesus setiap hari artinya kita melakukan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan mengampuni setiap orang yang berdosa, maka kita juga mengampuni orang yang berdosa. Tuhan mengasihi orang yang berdosa, maka kita juga mengasihi orang yang berdosa. Itu mengikut Yesus setiap hari. Dan yang menarik anak-anak, ketika Tuhan meminta kita untuk mari sangkal diri, pikul salib, tapi Tuhan mengakhiri dengan apa? Mengikut Yesus setiap hari. Artinya apa? Tuhan mau kita dekat sama dia selalu. Kita mengikut dia, kita mengiring dia. Kita mengikut jejak Kristus, jejak kaki Tuhan Yesus. Mengasihi setiap orang, melakukan kebenaran, dan kita dekat bersama dengan Tuhan Yesus. Dan yang terkasih, ketika Tuhan memerintahkan kita mengerjakan ini, sebenarnya itu karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi anak-anak dan ibu, Tuhan mengasihi kita. Ketika Tuhan kasih peraturan, bukan berarti karena Tuhan kurang mulia, dia sudah mulia. Tapi ketika Tuhan kasih peraturan, itu untuk kebaikan kita. Ketika kita menyangkal diri, ada nggak kebaikannya? Banyak sekali. Sesungguhnya dosa adalah sesuatu perbuatan yang merusak hidup kita. Contohnya, ketika kita berbohong, atau ketika kita nonton hal-hal yang tidak benar, itu merusak otak kita. Makanya Tuhan mengatakan sangkal diri, itu sangat menyehatkan tubuh kita. Memikul salib, mengatakan tidak kepada dosa atau kita berani memikul salib. Artinya kita rela menanggung penderitaan demi kebenaran. Itu juga buat siapa? Buat kebaikan kita. Ketika kita rela menderita oleh karena kita berkata benar, demi kebaikan siapa? Demi kebaikan kita. Dan yang terakhir, ketika Tuhan mengatakan mengikut Yesus setiap hari, buat siapa kebaikannya? Buat kita. Karena Allah berjalan bersama dengan kita. Kita berjalan bersama dengan Allah hari demi hari dalam hidup kita. Suatu hal yang indah anak-anak yang terkasih. Mengikut Yesus setiap hari. Anak-anak, itulah 3 harga yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Marilah, sebagai murid Kristus, Tuhan sudah memberikan keselamatan gratis kepada kita. Dia mengatakan, sangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan. Ikut dia setiap hari, itu sangat menyehatkan kita. Anak-anak yang terkasih, di bab ini kita belajar mengenai panggilan menjadi murid Yesus. Disciple, murid. Disciple, murid. Artinya apa? Disciple itu bicara mengenai ada kedisiplinan dalam hidup kita. Panggilan menjadi murid Kristus. Artinya apa? Kita belajar menjadi orang-orang yang disiplin secara rohani. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Ketika dia mengatur alam ini, perhatikan anak-anak, ibu ada di alam ini. Alam ini Tuhan atur begitu dengan teratur. Ketika ada air, angin, pohon, semua Tuhan satukan dengan sangat indah. Maka Tuhan juga ingin kita dalam kehidupan kita memiliki keteraturan. Demi siapa? Demi kebaikan kita bersama, demi kebaikan kita sendiri. Anak yang terkasih, menjadi murid Tuhan Yesus ada harga yang Tuhan minta kita lakukan. Dan juga menjadi murid Tuhan Yesus
kita harus mengerjakan disiplin rohani dalam kehidupan kita. Apa aja itu? Yang pertama, mari kita bersaat teduh. Yang kedua, mari kita berdoa. Yang ketiga, mari kita beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Yang keempat, mari kita melayani. Yang kelima, mari kita bersaksi. Yang keenam, mari kita memberitakan Injil. Keenam, disiplin rohani itu penting untuk kita lakukan. Di sesi berikutnya, Ibu akan menjelaskan keenam disiplin rohani itu. Mari kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin mencintai Tuhan. Karena apa? Karena Dia terlebih dahulu mencintai dan mengasihi kita semuanya. Shalom.